Pernah gak sih, kamu mau ngelakuin sesuatu, tapi nggak jadi mulu gara-gara banyak pertimbangan? Nah, di video ini, aku mau ngebahas soal langkah kecil yang mungkin dapat mengubah arah hidup kita. Bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini, karena aku juga baru mulai langkah kecilku untuk menuju perubahan. Baik, kembali ke pembahasan. Kenapa kita sering banget banyak pikiran-pikiran yang membuat kita gak berani memulai? Kayak misalnya, aku tuh belum siap. Aku masih belajar. Aku nunggu momentum yang tepat. Tapi, kita sering gak sadar kalau waktu itu terus berjalan. Dan pada akhirnya, apa yang kita tunggu gak pernah benar-benar datang. Untuk memulai sesuatu itu, kita gak harus pintar, siap, atau bagus dulu baru jalan. Kita mulai dulu aja dari langkah kecil. Bahkan, langkah sekecil apapun mungkin bisa mengubah arah hidup kita. Iya benar, langkah kecil gak harus besar, gak harus langsung keren. Cukup satu langkah, cukup satu tindakan kecil, kayak, aku berani. Yuk mulai. Karena ternyata, keberanian bukan tentang hilangnya rasa takut, tapi tentang berjalan meski masih takut. Kita ingat bareng-bareng ya, gagal itu bukan musuh. Kegagalan itu adalah guru. Guru yang ngajarin kita lebih dari apapun yang bisa diajarin lewat teori. So, kira-kira apa ya yang paling ampuh untuk menghancurkan rasa ragu dalam diri? Ternyata bukan motivasi, bukan rencana, tapi langkah pertama. Langkah kecil yang kita ambil hari ini. Langkah yang bikin kita mau bergerak. Langkah nyata, aku mau coba. Kita tuh terlalu sering overthinking, kepikiran sama hasil akhirnya, takut gagal, takut gak cukup bagus, sering banget dihantui pikiran-pikiran kayak, nanti kalau gagal malu, nanti diketawain orang, kalau gak berhasil, rugi waktu dan tenaga. Dan akhirnya, kita diam, gak mulai, gak jalan, cuma stuck di kepala sendiri. Kenyataannya, gagal itu bagian dari proses. Gagal bukan akhir cerita, tapi bagian penting dari cerita itu sendiri. Kalau kamu pernah merasa takut untuk mulai karena takut gagal, kamu nggak sendiri. Bahkan orang-orang sukses pun punya rasa keraguan. Bedanya, mereka nggak biarin keraguan itu menghalangi langkah mereka. Kadang-kadang kita udah semangat banget nih, udah punya banyak rencana, target, goals, tapi besoknya semua itu hilang. Mungkin karena keburu capek, karena keburu mager, motivasinya entah kemana. Ya, itu karena motivasi itu nggak bisa diandalkan. Motivasi itu kayak cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang badai. Kalau kamu cuma jalan pas semangat doang, ya kita bakal lebih sering berhenti daripada majunya. Motivasi itu bagus, tapi kita jangan hanya mengandalkan motivasi. Kita harus menjadikan sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu sistem. Kebiasaan itu otomatisasi. Dia bantu kamu tetap jalan, bahkan pas kamu nggak niat. Contoh, gosok gigi, bikin teh di pagi hari, buka WhatsApp tiap bangun tidur misalnya. Semua itu udah otomatis kan? Padahal nggak butuh motivasi, karena udah jadi bagian dari rutinitas. Nah, sekarang bayangin kalau kita bisa bikin nulis 1 paragraf per hari, jalan kaki 5 menit tiap sore, baca 1 halaman sebelum tidur. Mungkin kedengarannya kecil, tapi kebiasaan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada semangat besar yang cuma muncul seminggu sekali. Ada istilah namanya, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Artinya apa? Tujuanmu boleh tinggi, tapi kalau sistemmu lemah, ya kamu akan jatuh ke level itu juga. Jadi mulai sekarang, daripada terus nunggu mood datang, coba tanya ke diri sendiri, apa satu kebiasaan kecil yang bisa aku mulai hari ini? Gimana caranya biar aku bisa terus ngelakuinnya, bahkan pas lagi nggak semangat? Ingat, kebiasaan itu investasi jangka panjang. Dan kita nggak butuh jadi sempurna dulu buat membangun satu kebiasaan. Cukup konsisten.
Cukup satu langkah kecil yang kamu ulangi setiap hari. So, ayo kita bangun kebiasaan. Jangan kejar motivasi. Karena motivasi datang dan pergi. Tapi kebiasaan bisa mengubah arah hidup kita. Mulai dulu aja. Nanti juga jadi biasa.